Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya, menuju sore. Di sini saya mau menjelaskan masalah-masalah korsleting listrik ya. Itu yang mengakibatkan korsleting listrik. Banyak ya yang mengakibatkan korsleting listrik seperti kemarin ya. Yang punya rumah teman-teman ya, yang punya rumah lampunya mati. Yang pertama teman-teman, cek dulu NCB yang di dalam ya, NCB yang di dalam. Kayak kasus yang kemarin ya, jangan dulu panik ya, cek dulu NCB yang di dalam. Ini pakai tes pen ya. Kalau misalkan nggak nyala ini berarti pas waktu kita on ya, di off dulu terus di on, misalkan nggak nyala NCB-nya, itu berarti NCB ya yang rusak. Seperti kemarin NCB-nya rusak. Jadi jangan dulu kemana-mana, cek dulu NCB-nya. Misalkan kalau NCB-nya pas waktu di on bagus, di tes bagus, ada arusnya misalkan ya, pertama-tama cabut dulu komponen yang masuk ke stop kontak ini teman-teman ya. Seperti misalkan kulkas, sanyo ya, TV, itu semua cabut dulu. Terus dicoba ya. Kalau dicoba lagi NCB-nya misalkan masih tetap nggak nyala ya, tapi arus ada ya ke sini, tapi masih ada korslet ya. Terus teman-teman matikan saklar semua matikan. Itu bisa terjadi misalkan lampunya udah rusak. Itu dari lampu bisa mengakibatkan korslet teman-teman ya, dari lampu. Terus mangkok lampu kehujanan, misalkan ada air yang masuk ke sini ke mangkok lampu ya, karena ini mangkok lampu ya positif negatif teman-teman ya, positif negatif. Jadi kalau ada air di sini pasti korslet teman-teman ya. Nah, matikan dulu ini semua. Kalau dimatikan misalkan semua, terus dinyalakan dulu, nyalakan lagi NCB-nya, terus dicoba satu-satu di lampu ya, semua dinyalakan. Kalau misalkan tidak ada di lampu, terus coba komponen satu persatu dipasang ya, seperti TV pasang, kulkas pasang. Itu biasanya kalau tidak dari lampu ya, nggak ada yang kemasukan air mangkok lampunya, bisa dari komponen yang masuk ke stop kontak ya, karena ini sama kan positif negatif ground. Ini misalkan kalau komponen TV-nya rusak, ada korslet, ini otomatis langsung ke NCB mati ya, Itu sangat mudah teman-teman ya, sangat mudah cara mengatasi masalah instalasi listrik ya. Cabut dulu, pertama lihat dulu NCB-nya. Kalau NCB-nya masih bagus, teman-teman coba matikan mangkok lampu semua ya, titik lampu semua matikan. Terus kalau misalkan masih ada korslet, berarti teman-teman harus cabut semua komponen yang ada yang ada di rumah. Semisalkan sanyo, TV, kulkas, itu semua cabutin, lalu nyalakan lagi NCB-nya, on-kan lagi NCB-nya. Kalau misalkan udah nggak korslet, berarti ada komponen yang rusak teman-teman ya. Tes lagi satu persatu, TV masukkan, kulkas masukkan,
terus sanjo ya, masukkan pompa air gitu ya, bukan sanjo. Terus kalau pas memasukkan itu ya, mengaktifkan misalkan pompa air koslet, berarti pompa airnya yang rusak teman-teman ya. Jadi gak usah panik, sangat mudah untuk memperbaiki masalah yang ada di instalasi rumah. Karena gini teman-teman ya, kalau kabelnya bagus, kabel jalurnya bagus semuanya ya, SNI gak bakalan jarang koslet ya, terkecuali memakai kabel yang tidak SNI, dan yang SNI pun bisa koslet itu biasanya digigit tikus teman-teman ya, digigit tikus. Jadi begitu ya teman-teman ya. Pertama cek dulu NCB, kedua cek titik lampu, ketiga cek komponen yang masuk ya, TV, kulkas yang masuk ke colokan atau stop kontak, itu semua dicek. Kalau semuanya misalkan udah dicek masih ada koslet, nah berarti harus mencari jalur ya, jalur yang misalkan keluar atau kemana, itu barangkali digigit tikus teman-teman ya. Tapi bukan tikus kantor ya, kalau tikus kantor mati kalau menggigit setrum ya. Sekian, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen. Bade subscribe mangga, bade henteu mangga lah teman-teman lah ya.